103,8 Prima Radio Surabaya. Selamat pagi sahabat Prima. Saya juga menyapa dari rekan Raw FM Padang Sidempuan, sahabat Tri Kota Pinang, rekan Patra FM Kota Duri, sahabat Kandis Radio Riau, pendengar si Radio Maros, sahabat Tapanuli Sibolga Sumatera Utara, teman setia Klik FM Bangli Bali, serta sahabat Gibel Muaro Jambi. Kembali saya Ira Nathanael menemani Anda di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Computer Vision Syndrome atau disingkat CVS, bersama Dr. Nyoman Indrabayu, spesialis mata. Selamat pagi Dr. Nyoman. Selamat pagi. Dan saya Dr. Nyoman Indrabayu, panggilannya Bayu, Mbak Ira. Oke, baik. Dokter Bayu, ini kayaknya memang penting ya untuk topik kita pagi hari ini, karena sekarang ini kan kebanyakan hampir 80% hingga 90% aktivitas kita ini di depan layar. Entah itu di komputer, laptop, handphone, bahkan bukan untuk kita aja yang bekerja, tapi karena sekolah online, daring school, juga anak-anak kita juga banyak yang akhirnya mau nggak mau menghabiskan banyak waktu mereka di depan gadget. Nah, mungkin kita harus kenal dulu nih, Dokter Bayu. CVS ini apa sih, dokter? Ya, jadi CVS ini adalah kumpulan dari gejala yang muncul pada mata akibat penggunaan yang lama, komputer itu, jadi penggunaan komputer yang lama, sehingga muncul gejala-gejala pada mata, seperti gejalanya mata merah, perih, pedas, dan otot-otot mata ini lelah. Gitu. Selain itu juga muncul di daerah bahu, pundak juga kaku, nyeri. Oh, sampai ke bahu dan pundak juga ya, dokter. Terus juga, kalau saya lihat ada juga yang sampai mungkin sekitar mata sini bengkak. Apa itu termasuk kategori gejala CVS juga, Dokter Bayu? Ya, jadi pada pasien-pasien CVS ini atau Computer Vision Syndrome ini biasanya awalnya itu matanya kering karena dia menggunakan komputer secara lama, bisa sampai 8 sampai 12 jam, atau kadang banyak keluhan, "Dok, kok setelah memakai komputer mata saya kok lelah, otot-otot matanya nyeri di sekitar kelopak mata ini, lalu mata juga sakit." Itu bisa diakibatkan karena penggunaan komputer yang berlebihan. Oke, 8 sampai 12 jam biasanya orang menghabiskan waktu di depan komputer dan di depan layar. Tapi sebenarnya untuk standar kesehatan harusnya itu supaya kita tetap menjaga mata kita ini dengan baik, dokter. Ada nggak sih standarnya, memang harusnya kita itu di depan layar itu harus berapa jam gitu maksimalnya? Maksimalnya ya. Jadi idealnya itu dalam penggunaan gadget atau komputer seperti ini, penggunaan alat-alat elektronik berbasis komputer itu sekitar 2 jam. Jadi pada saat 2 jam harus istirahat selama 15 menit untuk relaksasi mata kita. Berarti kalau kita udah di depan layar 2 jam, paling enggak minimal 15 menit ya untuk harus istirahat, relaksasi. Betul. Relaksasi. Padahal kalau anak kita nih, dokter, lagi sekolah online tuh bisa dari pagi sampai siang. Istirahatnya cuman antara jam 10, jam 9, cuman berapa jam aja itu. Berapa jam aja itu ya, emang itu kendalanya pada saat pandemi ini. Iya. Nah, dokter, kenapa sih bisa terjadi CVS ini? Kenapa kita di depan layar bisa sampai mengakibatkan seperti itu kepada mata kita? Ya, jadi pada saat kenapa bisa muncul gejala CVS pada saat penggunaan layar ini? Jadi kalau misalkan pada komputer ini kan tulisan dibentuk huruf-hurufnya itu dengan pixel. Nah, pixel itu tulisannya intensitasnya pada bagian tengahnya itu intensitasnya tinggi, sedangkan pada bagian tepinya itu kurang, sehingga mata pada saat melihat layar, membaca tulisan layar itu fokusnya tuh berubah-berubah antara intensitas yang tinggi ke rendah. Karena fokusnya berubah-berubah, mata itu jadi gampang lelah, gampang capek, gampang lelah. Selain itu juga
ada kesalahan pada posisi duduk, posisi jarak antara monitor dan posisi kita, posisi duduk, terus kontras layar, penerangan itu juga pengaruh terhadap masalah pada CVS ini. Berarti banyak ya faktornya ya dokter ya, intensitas Banyak. cahayanya, termasuk mungkin cahaya yang ada di dalam ruangan kita juga ngaruh ya dokter? Pengaruh sekali. Jadi kalau misalkan kita membelakangi, misalkan ada jendela ya, Ya. misalkan jendela itu kita tidak boleh membelakangi atau menghadap ke arah jendela pada saat kita menggunakan laptop itu. Berarti- Atau kalau misalkan ada cahaya Heeh. kalau ada cahaya seperti itu, sebaiknya ditutup aja gordennya. Jadi kita menggunakan penerangan lampu. Oh begitu, berarti kalau misalkan buat sahabat Prima yang sedang bekerja, misalkan nih contoh nih saya nih kan dokter di depan, berarti ini Ya. harusnya ditutup nih jendelanya, begini ya dokter? Ya, betul ini. Oh. Kalau ini Mbak Ira ini kan sudah ditutup ya sebenarnya. Ya. Itu sudah benar. Faktornya apa dok? Kalau kita kan setahu kita orang awam kan lebih bagus cahaya alami daripada mungkin cahaya lampu. Ini pengaruhnya di mana dokter? Jadi pengaruhnya kalau misalkan kita membelakangi cahaya seperti ini, pada saat kita melihat monitor itu jadi kurang terang. Oh, Jadi kayak backlight gitu ya? seperti misalnya kita menggunakan HP di outdoor ya, di luar, kita melihat itu kan kurang jelas. Iya. Nah pada saat seperti itu mata kita akan memfokuskan lebih berat untuk lebih memfokuskan mata, sehingga kerja otot mata lebih berat. Karena backlight ya dokter ya, istilahnya kan begitu ya. Jadi Ya, karena kerja backlight. mata kita lebih over akhirnya kan? Ya, jadi Oke. gampang lelah. Dokter, ini ternyata sudah ada pertanyaan buat sahabat Prima dan pendengar yang lain yang mau bertanya boleh ya di 0811 30 10 38 atau line telepon di 7388500. Nah, ini dari 08128357 sekian. Oh, Ibu Natalia. Ibu Natalia, selamat pagi Mbak Ira dan dokter. Mohon maaf, ini kalau misalkan nih anak saya daring school. Nah, saya gunakan sekarang ini lagi tren untuk smart eye massager. Jadi untuk pemijat mata supaya nggak lelah kalau setelah sekolah. Ini dibolehkan nggak sih sebenarnya? Ya, jadi penggunaan alat-alat seperti itu, pijat mata, pijat bola mata, asalkan tidak penggunaannya berlebihan atau tidak merasa nyaman dengan itu, sebenarnya tidak apa-apa. Jadi misalkan bola mata itu kalau misalkan ditekan atau dipijat sedikit sebenarnya sih jadi otot matanya jadi lebih rileks ya. Jadi lebih rileks. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, tapi nekannya juga harus hati-hati, jangan terlalu keras ke bola mata, karena kalau tekanan pemijatan yang salah pada bola mata nanti malah efeknya juga nggak bagus untuk matanya, seperti menyebabkan tekanan bola mata juga bisa meningkat. Oke, dokter, saya sendiri juga pernah mendengar biasanya kalau kita mata lelah itu dikompres, dokter. Iya, betul, Betul ya. Itu sebenarnya kompres yang bagus itu pakai air hangat ya. Itu berapa lama sih dokter? Maksudnya kalau kita misalkan biar nggak lelah itu sebenarnya bagusnya berapa lama dikompres pakai air hangat? Ya, untuk pengkompresan pada mata yang lelah, misalkan terasa berat itu nggak ada obat. Penanganan pertama memang menggunakan kompres hangat. Ya sekitar 10 sampai 15 menit. Itu sudah cukup untuk kompres hangat, tidak usah terlalu ditekan di matanya, tapi pelan-pelan saja dikompres. Sehari 2 kali, cukup 2 kali sehari. Cukup 2 kali sehari. Baik dokter Bayu, nanti kita akan balik lagi di segmen kedua. Untuk sahabat Prima dan pendengar yang lain, silakan kalau misalkan Anda punya pertanyaan untuk topik kita pagi hari ini, silahkan bisa via WhatsApp di 0811 30 10 38 atau line telepon di 7388500. Masih di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi.